Man, lo yakin kalau duitnya udah diberikan sama dia? Yakin, Ben. Tadi mereka berdua di sawah, lalu pergi, pasti dia ngambil duit di bank. Betul kan? Oke, ntar malam kita satronin nih rumah. Sip. Oke? Oke. Ayo. Bangun! Bangun! Iya bang, iya. Mana uang hasil menjual sawah itu? Hah? Udah disimpan di bank. Jangan bohong kamu. Bener bang, bener. Udah disimpan di bank semuanya, bener. Mampus kamu ya, hah? Bener bang, bener. Semuanya udah disimpan, bener. Man, Bu, jangan. Cepat, katakan di mana suamimu menyimpan uang? Kang, kurang ajar. Ampun bang, ampun. Aduh. jangan sakiti suami saya. Kali tebas. Datang ke leher kepala istrimu. Lepas dari badannya. Jangan bang, jangan. Pilih salah satu. Istrimu atau uang itu. Katakan. Iya bang, iya. Ada. Cepat katakan. Diam. Katakan saja, Kang, daripada kita celaka, Kang. Ada di lemari kecil itu bang. Man, periksa bupet itu. Bu. Ayo cepat. Kang, sudah. Kamu mau. Aduh, pelan-pelan dong bu, masih sakit nih. Ini juga sudah pelan-pelan, Kang. Rampok sialan, seenaknya ngambil duit saya. Akang juga sih yang salah. Kenapa menaruh uang di rumah, Justru uang itu hari ini saya mau bayar naik haji bu. tapi malah diambil rampok? Habis kalau udah gini mau gimana lagi? Kang, desa kita ini kan kecil. Berita kalau Akang punya uang banyak dari hasil menjual sawah, cepat tersebar ke pelosok kampung, mengundang rampok untuk mencuri uang Akang. Rampok sialan. Pupus sudah harapanku naik haji. Kang, naik haji itu kudu sabar. Uangnya harus cukup dulu. Dikumpulin pelan-pelan. Jangan langsung jual sawah begitu. Justru aku sudah nggak sabar bu. Aku pengen cepet-cepet naik haji. Kayak Pak Haji Rusman tuh. Warga berbondong-bondong berebut salaman sama dia. Siapa dia? Bu, kalau dibanding Rustam tuh, hartaku lebih banyak bu. Aku punya 10 hektar sawah, dia cuma 5 hektar. Lah, sekarang boro-boro pergi haji. Harta kita sudah ludes, semua diambil rampok. Terus, gimana nasib kita selanjutnya, Kang? Selama ini kan kita hidup dari hasil panen sawah. Karena sudah dijual sebagian, itu artinya penghasilan kita juga berkurang. Terus sisanya ditutup dari mana? Bapak juga udah janji sama Yani. Jual sawah untuk keperluan sekolah Yani. Malah untuk keperluan yang lain. Gimana sih, Bu? Tuh, dengerin tuh Kang. Janji itu kudu ditepati. Apalagi sama anak. Udah. Pusing aku. Kang, Jangan ngelamun terus atuh Kang. Yang sudah ya sudah. Jangan dipikirin terus. Kang, makan dulu atuh Kang.
Udah, kamu aja yang makan sana. Udah sana kamu aja. Aku lagi nggak nafsu makan. Si Akang. Kemana lagi aku harus mencari uang? Masa aku harus menggarap sawah orang lain lagi? Gak mungkin! Gak mungkin! Hah? Ah. Kang, jangan ngelamun terus atuh Kang. Kang, usaha dong, usaha. Gimana caranya cari duit biar kita bisa beli sawah lagi? Kang. Bu! 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 Ada apa sih, Pak? Bu, aku sudah menemukan cara untuk mendapatkan uang lebih cepat, Bu. Caranya gimana, Kang? Dengan cara ngepet. Tidak, Akang tidak boleh melakukan itu. Tapi ini satu-satunya cara untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat, Bu. Tapi nanti Akang bisa celaka, Kang. Kita akan melakukan dengan hati-hati supaya kita tidak celaka, Bu. Besok pagi aku akan ke rumah dukun untuk minta ilmu ngepet. Dan aku akan bilang sama dia supaya wujudku tidak berubah menjadi babi seperti orang biasanya ngepet, tapi berwujud dengan binatang lain. Biar warga sini tidak curiga, Bu. Terserah Akang. Jadi kamu mau ngepet untuk mendapatkan kekayaan? Iya, Mbah. Tapi kalau bisa wujud saya jangan jadi babi, Mbah. Jadi wujud yang lain aja, Mbah. Biar masyarakat tidak curiga dan saya juga aman, Mbah. Aman bagaimana? Menurutmu berubah wujud yang aman seperti apa? Babi? Ular? Monyet? Maung? Atau Jadi anjing aja, Mbah. Anjing kan sudah terbiasa berkeliaran di malam hari. jadi anjing? Sebetulnya keinginan Aden sangat langka. Betul juga. Saya akan turuti kemauan Aden. Ini kain
untuk membantu berubah wujud Aden. Selimuti seluruh badan dengan kain ini. Seraya menirukan gaya anjing yang bersimpuh di tanah. Ucapkan mantra. Berubahlah. Maka kamu akan berubah menjadi anjing yang siap beraksi mencuri uang. Ingat, selama kamu bekerja, istri kamu harus menyalakan lilin dan mengawasi air di dalam baskom. Kalau air di dalam baskom bergejolak dan api di lilin meliuk-liuk dengan cepat, itu pertanda buat kamu berbahaya. Dan istri kamu harus segera meniup api di lilin. Seketika wujud kamu akan menghilang. Paham? Paham, Mbah, paham. Ini, Mbah, sebagai pengganti kain. Terima kasih. Iya, Mbah. Saya permisi dulu, Mbah. Mari. Kain ini bisa merubah wujud Akang? Iya, Bu. Ini bukan kain sembarangan. Nanti malam aku akan mulai bekerja. Ibu harus membantuku menjaga nyala api lilin dan air di dalam baskom. Ingat, Bu. Rahasiakan semua ini dari anak kita, ya. Aku pergi dulu, Bu. Kamu harus selalu mengawasi lilin dan air yang ada dalam baskom itu. Nyawaku ada di tanganmu, Bu. Ingat, jangan sampai ketiduran ya. Iya, Kang. Kang, hati-hati ya. Ya. Apa sih, jahil amat sih? Lagi dari tadi ngebor kuping mulu. Congean jangan-jangan ini. Ya biarin apa, iseng amat. Makanya sering mandi pagi. Ini kan asik. Asik buat di lu, nih perut lapar. Begini ya, lu nyolong ayam gitu. Daripada nyolong ayam, mendingan Lu juga ngajarinnya yang bener aja lu. perudak nyolong ayam. Lu muka maling soalnya. Udah. Udah. Apa lagi? Siapa itu? Gede banget ya. Kita jadi mikirin anjing ya.
Kang, gimana Kang? Aku seperti ini. Aku bisa beli sawah lagi, Bu. Dan si Yani bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Dan aku bisa naik haji, Bu. Belum tentu, Kang. Akang bisa berhasil mencuri malam ini karena kan sebelumnya semua warga tidak ada yang kehilangan uang dan perhiasan di malam hari. Secara gaib lagi. Tapi coba deh, Akang lihat besok. Pasti geger. Semua warga mulai besok akan lebih waspada dan berjaga-jaga, Kang. Akang tidak akan leluasa lagi untuk mencuri. Ibu salah. Ibu salah. Aku menjelma menjadi anjing liar yang usir aku. Dia nggak sadar rupanya. Anjing yang diusirnya itu adalah jelmaanku, Bu. Sudahlah, Bu. Aku mau istirahat dulu. Kamu simpan baik-baik uang dan perhiasan ini. Ingat, Bu. Wah, Bang, Pak, masa iya sih kehilangan sampai nggak ada yang tahu? Ngepet kali. Bisa jadi mungkin. Wah, bener juga tuh. Ini buat itu. Mari Pak, permisi. Oh iya, mari Pak. Saya duluan ya. Ayo. Namanya juga. Mas, ada apa rame-rame gini, Mas? Itu kan gedung kemalingan, uang untuk biaya anaknya sekolah. Semuanya ludes, malah Cik Mak pingsan. Bener. Dirampok seperti saya gitu? Ya nggak tahu, Kang Dudung tahu-taunya harta bendanya udah ludes semua kok. Emang yang ngomong, Kang. Bener Kang, bener. Kenapa bisa gitu ya? Leh, sampai kepiye tuh kasih tahu kok malah nanya. Ya nggak tahu. Berarti itu rampok pakai ilmu sirap, Bang. Bisa juga. Sampai-sampai Kang Dudung sama Cak Emak ketiduran pules. Ya nggak? Begitu bangun barangnya habis. Loh. Oh, dirampok. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu, Mas, Kang. Mau kemana? Saya ada kerjaan, Mas. Ayo, Kang. Iya. Lu kalau ngomong sama orang yang jelas laporannya. Pengaturnya lu. Wah, gede lu. Gitu aku nggak tahu kok. Sekolah makanya. Terus gimana ini? Nungguin ono. Pak Haji, Haji Rusman, kita tungguin Haji Rusman. daripada ke sono mendingan kita ke Eh. pohon itu loh. Ngadem-ngadem. Enak aja, tungguin. Ya, Ayo. aku mau ngadem nggak boleh. Ayo. Tapi anehnya, posisi pintu lemari sama sekali tidak berubah. Tetap terkunci dan kuncinya tetap Bagaimana keadaan ibumu? Sudah siuman, tapi masih terus-terusan nangis. Sebaiknya temani saja istrimu, hibur dia, agar dia bisa tenang sedikit. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kunjungannya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, uang kita, Kang. Uang kita sudah tidak ada. Uang itu kan untuk melanjutkan sekolahnya si Ais. Sudahlah. Mau bagaimana lagi? Nanti aku akan coba bicara dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan dia mau mengerti atas musibah yang kita hadapi. Ya, sabarlah sayang ya. Yang namanya musibah, enggak di rumah Kang Dudung, enggak di rumah kita. Kalau lagi mau kecolongan mah ya. Kak Dukun. Dia dibilangin, ya ampun, hei. Orang ngomong kemana lu pules lo. Mari, saya tinggal dulu ya. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengerin apaan? Tidur dengerin. Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum.
Begini ya, saya rasa ini pasti perbuatan setan. Maksud Pak Haji? Dudung itu kan menyimpan harta bendanya dalam lemari. Tapi kok bisa hilang sementara lemari tetap terkunci? Barang yang hilang tanpa merusak tempat penyimpanannya. Ini pasti perbuatan setan. Astagfirullahaladzim. Maksud Pak Haji, tuyul gitu yang ngambil Pak Haji? Ya, bisa begitu. Seperti perbuatan babi ngepet. Oh ya, apa tadi malam kalian melihat babi berkeliaran di kampung kita ini? Tidak Nggak ada, Pak Haji, nggak ada. Nggak ada, Pak Haji. Yang saya lihat semalam itu cuman anjing. Masa anjing bisa ngepet, Pak Haji? Ayo, mari. Mari. Ada apa sih, Kang? Kita selamat, Bu. Orang-orang mengira Dudung dirampok. Dan mereka mengira rampoknya menggunakan ilmu sirap. Sehingga Dudung dan istrinya tidak sama sekali terjaga saat hartanya dikuras, Bu. Syukurlah, Kang. Berarti nanti malam aku bisa kerja lagi, Bu. Kita kaya, Bu. Kaya! Kang, Berisik kata. Namanya roda kok. Ya udah kalau keberisikan orang siap berangkat. Cepet. Bentar. Stop. Sini. Sekarang gue pengen ngomong. Kita mulai hari ini mesti waspada dari sebelumnya. Bener, Kang. Terutama pada pencuri yang pakai ilmu gaib, Kang. Seperti tuyul, babi. Wah, sabit loh. Tuyul ke sini loh. Nah, umpamanya nih, kita ketemu dari salah satunya, kita apain? Lah, Kang, dibunuh mendingan. Dibunuh. Enak aja Bunuh. dibunuh. Siapa yang dibunuh? Ini loh, jarimu itu salah. Lu di situ. Aku setuju dengan omonganmu. Eh. Ya, Iya. sekarang kita keliling kampung Baik. demi keamanan. Oke, Bos. Ayo jalan. Ayo, siap. Orang Tumben, bengong mulu ada apaan sih? Bang, ngomong-ngomong, kampung kita udah aman ya? Gak ada tanda-tanda yang mencurigakan gitu. Nah, ini juga begitu, makanya kita ngobrol pos ronda. Ternyata Mang Dudung kemalingan. Dudung? Iya. Itu anjing lagi tuh. Yang waktu kita jaga itu loh. Ngurusin anjing. Sana. Pergi. Oh, dasar anjing. Anjing liar. Dikasih tahu nggak ngerti. Pergi gak lo? Kom, sini. Lo kagak bosan-bosannya lo? Kan gue bilang jangan nimbukin anjing mulu. Ini kalau yang punya tahu marah. Ya, dia kan ganggu kita jaga. Lagi main anjingnya. Setiap kita jaga dia mesti lewat. Binatang hidup mau kemana kek? Kita berhasil, Bu. Lihat. Ini juga. Kita kaya, Bu. Kaya. tidak ada yang memergoki Akang? Ada sih, Bu. Tapi mereka sama sekali tidak curiga keberadaanku. Mereka tetap masih menganggap aku sebagai anjing yang biasa berkeliaran di malam hari. Beres kan? Ya sudah, aku tidur dulu.
setiap kali Akang beraksi bisa menghasilkan uang dan perhiasan sebanyak ini, kita pasti bisa cepet kaya, Kang. Iya, Bu, iya. Kenapa, Bu? Tapi Akang harus hati-hati ya, Kang. Iya, Bu, Akang akan hati-hati. Kita kaya, Bu. Kita kaya, Bu. Kita kaya. Tahu nggak? Aku habis menguras rumah Pak Yaya yang kaya raya itu. Akhirnya aku naik haji, Bu. Naik haji, Bu. Lihat banyak kan? Ya, kenapa? Kalian ini gimana sih? Setiap malam sudah terjadi pencurian. Tapi kalian belum juga bisa menangkap pelakunya. Saya jadi nggak enak nih, Pak Haji. Setiap kita keliling kampung, mesti cerewet loh. Muka gua. Udah, ya udah. Laporan. Itu pencurian semakin banyak, Pak Haji. Anehnya Pak Haji, kita orang nih belum pernah menemukan hal-hal yang mencurigakan Pak Haji. Iya Pak Haji, benar. Semuanya berjalan normal Pak Haji. Normal. Boro-boro saya bisa ngeliat tuyul, babi. Tuyulnya jangan ke sini. Babinya jangan sini. Nah, muka gua kayak golek ya, diputer-puter. Udah terus galak aja. Semuanya biasa aja Pak Haji. Jadi kalian tidak melihat hal-hal yang aneh? Enggak ada Pak Haji, enggak ada. Pak Haji. Semalam saya cuma ngeliat anjing liar. Benar Pak Haji, masa anjing liar bisa ngepet? Ya, mungkin juga bisa. Karena pelakunya supaya aman, dia merubah dirinya jadi anjing, bukan babi, iya kan? Kan? Mudah-mudahan dia tidak jadi ini, Pak Haji ya. Lu yang pantas mau digebukin. Ya. Kayaknya tidak mungkin anjing bisa ngepet. Iya, yang ngepet itu kan babi, monyet bukannya anjing. Apa yang dikatakan Haji Rusman itu benar? Hah? Binatang jelmaan itu bisa jadi apa aja? Jadi ayam, jadi monyet. Bisa apa aja jadi dia. Benar juga ya. Semalam yang kita lihat itu anjing jadi-jadian. Nah, sekarang begini. Justru itu kita sering kecolongan. Begini sekarang ya. Kita ikutin ntar malam tuh anjing, oke? Oke. Ya, jadi yuk. Ya. Si Yani belum pulang, Bu. Belum, Kang. Tidak biasanya dia begini. Jangan-jangan sudah terjadi apa-apa padanya. Bu, jangan terlalu berlebihan kayak gitu. Dia kan sudah dewasa. Mungkin dia main ke rumah temannya. Jangan dicemaskan ya. Ya sudah, aku berangkat dulu. Jangan lupa. Jaga Lilin dan Baskom. Dan jangan sampai ketiduran. Ya sudah. Hati-hati ya, Kang. Ya, aku berangkat dulu ya. Kemana sih tuh anak? Kita hari ini harus waspada. Biasanya jam-jam segini, anjing itu muncul lagi. Begitu dia muncul, sikat abis. Kan rencananya nggak gitu. Kita ikut dulu anjing itu. Kalau emang bener dia lagi gesek-gesek badannya, rumah warga, baru kita tangkap. Kalau emang anjing jelmaan, serahin sama yang wajib. Lu mah kelamaan, bunuh aja langsung. Kalau dugaan kita salah, kesian kan binatang itu.
Yuk kita ikutin. Jangan sampai ketahuan. Ayo. Iya. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Dia masuk ke rumah Bang Sabri. Ternyata dugaan Pak Haji benar. Dia bukan anjing sembarangan. Dia jelmaan dari orang ngepet. Mampus aja udah, mampus. Sabar dulu, jangan main hakim sendiri. Bener itu. Kalau dia memang melakukan ngepet, baru kita hajar. Bagaimana kalau seumpamanya terjadi apa-apa sama kamu, Yani? Sementara bapak dan ibu tidak tahu kamu berada di mana. Buktinya nggak terjadi apa-apa padaku. Ya alhamdulillah emang tidak terjadi apa-apa. Tapi kan segala kemungkinan bisa saja terjadi. Ibu tuh terlalu khawatir. Aku tuh udah besar. Aku bisa kok menjaga diriku sendiri. Yani, mau kemana lagi sih kamu? Mau nginep rumah temen. Pusing ibu, ngomel melulu. Kamu tidak boleh pergi. Aku tuh udah janji sama temen, Bu. Udah janji. Yani! 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 Anjing itu udah nempelin badannya. Makanya ayo cepetan kita bunuh sebelum dia ngabisin harta Kang Sabri. Sabar dikit. Kalau dia memang sudah nempel badannya di tembok itu, soalnya buktinya belum cukup. Loh, udah menempel di tembok loh. Udah gesek-gesekkan tubuh. Loh, dia lihat kita. Loh, berarti dia tahu kedatangan kita. Iya, ada nih. Ayo, Anjing hebat! Anjing hebat! Anjing hebat! Ngapain lagi sih tuh anak? Cepat serahkan harta dan bendamu. Kami sudah tidak punya apa-apa. Harta kami sudah dirampok semua. Kamu jangan bohong. Sudah. Kalau dia tidak mau beritahu di mana harta itu, kita Jangan, jangan. Ayo mau lari kemana ke? Anjing sialan sih. Kita tangkap aja. Kita kurungin sampai dia berubah wujud. Cepat katakan, di mana harta kalian disimpan? Anjing ngepet! Mana? No. Anjing ngepet! Mari, Man. Kita tinggalkan tempat ini.
mereka menganiaya aku, Bu. Kang, mari kita ke dalam, Kang. Biar aku obati luka-lukamu. Tidak perlu, Bu. Aku sudah tidak tahan lagi. Tidak, Kang. Tidak. Kang. Lebih baik Ibu ceburkan aku ke sumur. Biar orang-orang mengira kalau aku mati kecebur sumur, Bu. Lakukan saja, Bu. Biar kamu selamat dan anak kita juga selamat. Ayo, Bu, cepat. Tidak. Kang, maafkan aku, Kang. Kang. Tolong! Suami saya kecebur sumur! Tolong! Suami saya kecebur sumur! Ada apa, Mbak? Ada apa, Mbak? Kecebur sumur! Ada apa, Bu? Bapak kenapa? Tenang, Bu, tenang. Ya Allah, itu. Tambang, cepat, tambang. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masuk ke dalam. Lu aja, lu. Enak aja, kamu aja yang gedut. Lu yang naik kan, bapak lu bilang bikin sumur. Senang kalau temennya nggak bisa bangun. Buruan. Capek apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim Tapi keluarga udah nyampe kan? Udah kumpul semua. Kuburannya jauh nggak ya? Kagak, Mas. Deket, jalan kaki juga nyampe. Bisa ya, Bang? Ya, mari. Kasihan ya matinya ya. Ya namanya rezeki jodoh di tangan Allah. Sebaiknya kalian cepat pergi ke kuburan sekarang. Cek lubangnya sudah digali apa belum? Yang mau dikuburin sekarang? Iya, sudah bau dan baunya sudah menyebar kemana-mana. Ayo. Ya udah, ayo, aku berangkat dulu ya. Ya, wes. Kali-kali gak apa-apa, amal. Muka lu amal. Jangan galak-galak apa. Kayak belajar tinggi. Itu kasihan. Kang Sarifudin matinya kejebur sumur ya. Mungkin lagi ngelamun mikirin duitnya yang habis dirampok. Kepleset, nyemplung ke sumur. Ah, bukannya kemarin dia sehat-sehat. Itu mah kemarin malam nyebur ya. Untung bukan Didi yang kejebur ya. Oh, lu nyobain gue. Udah, jangan ribut. Dengerin. Ini kalau gara-gara lu ribut, urusan ngubur telat. Bukannya apa-apa lu nyumbang. Udah. Sekarang kita ngubur. Ayo. Syukurin lu. Ayo. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibu Sarifudin, saya permisi. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Ntar malam panggilan di rumah. Insya Allah. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak Dudung. Ntar malam kalian di rumah.
insya Allah. Makasih. Neng, biar tabah ya Neng ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Tenang dulu. Tenang dulu. Semua tenang. Setan! Iya apa lu? Astagfirullahaladzim. Gede penakut tuh. Aduh. Oh. Aduh. Serem juga ya. Tahu-tahu jasadnya Kang Saripudin muncul. Aduh. Jangan-jangan Saripudin mati penasaran ya? Jelas aja bang, orang matinya juga kejebur ke sumur. Gue yakin nih, ntar malam pasti gentayangan. Jangan sok nakut-nakutin orang, Tol. Ya, gue bukan nakut-nakutin, gue juga takut. Penakut lo. Gue jaga setiap malam, belum pernah lihat namanya setan. Kalau ada setan, gue pukul. Mana rupanya setan? Dengar itu, lolongan anjing. Nah, ini pasti setan bakal lewat nih. Kembalikan uangku. Duit sama dia, pulangin duit orang. Apaan? Oh, lo lihat itu. Gue pengen berak. Duitnya sama. Di. Mau mana lu? Di, tunggu! Yai, duit apaan? Di. Duit apaan ya? Setan! Ini yang makan nih, ini yang makan duitnya nih. Lu aja urusin. Aduh, Di! Kembalikan uangku.
Lo berdua no yang bawa aku enggak. Tunggu tunggu. Lo masih. Nih, apa sih? Aduh, gila penakut amat sih lo. Orang kayak gua dong. Mentang-mentang aku kecil ditinggal duluan. Ah, lu juga penakut. Bener nggak sih itu tadi arwahnya Kang Saripudin? Bener, Mas. Itu arwahnya. Kan kita lihat waktu kita tahlilan. Berdebuk aja. Kok bisa ngomong seperti orang biasa? Yang gue bingung, kok minta duitnya sama gua? Duit apaan ya? Ya nggak tahu. Duit apa ya? Sekarang gini aja, kita pulang dulu. Oh iya bener. Besok kan kita libur. Nah, kita pulang mendingan ngelonin bini. Ayo, Mas. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Bu, bangun, Bu. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Uang apa maksudnya, Kang? Kembalikan uangku. Rasanya aku tidak pernah ngambil uangnya. Mungkin maksudnya uang selawat. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Iya. Akan aku kembalikan nanti. Kembalikan sekarang juga. Iya, akan aku kembalikan sekarang juga. Aku harus mengembalikan uang itu sekarang juga. Kang, ini kan sudah malam. Besok pagi aja, Kang. Aku harus mengembalikannya sekarang juga. Kalau tidak, arwah Sarifudin akan datang lagi menagih. Kembalikan uangku. Ya, nanti aku kembalikan uangku. Astagfirullahaladzim. Kang, sebaiknya Kang jangan pergi sendiri. Di luar sana gelap sekali, Kang. Nanti kalau ada orang jahat yang merampok Akang gimana? Kalau mau rampok, ya rampok saja. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya, coba tolong ambilkan senter di ruang belakang. Iya, Kang. Kang. Ini senternya, Kang. Ya. Akang pergi dulu ya. Kang. Kang. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Loh, ada apa itu, Kang? Hah? Mereka mau kemana?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Karta. Iya. Kang Dodong mau mengembalikan uang almarhum Saripudin juga? Iya. Sama kita. Ayo kalau gitu bareng-bareng aja sekalian. Ya, oke. Hati-hati ya, jaga rumah dan kunci pintu rapat-rapat. Ya? Iya, Kang. Ya. Ayo. Jago jangan diadu. Kalau diadu bulunya rontok. Ayam botak jangan. Di, itu kan Pak Haji. Mau kemana malam-malam gini? Jangan-jangan yang ngepet Pak Haji. Lu kalau ngomong jangan sembarangan lu. Masa Pak Haji ngepet? Udah. Masa nggak boleh nggak tahu. Ntar ketahuan. Kalau orangnya denger bagaimana? Iya. Lu hargain dong, dia kan tokoh masyarakat. Hah? Lu udah mulai juga. Ada apa ini? Ini Pak Haji bukannya saya ngadu. Pak Haji dikatakan. Alas. Udah. Maksudnya Pak Haji punya dompet. Enggak. Gini Pak Haji, nih malam-malam mau kemana Pak Haji? Saya mau mengembalikan uang salawatnya Saripudin. Pak Haji juga didatengin arwahnya Kang Saripudin. Iya, justru itu saya mau mengembalikan sekarang juga. Masalah duit ya? Aduh. Kaki cicik lu. Apa sih lu? Emang kaki gue nyekin kaki lu. Ini Pak Haji, bagus masih ada sebelum jajanin. Ya, kalau saya mah udah beliin rokok Pak Haji. Gimana ini Pak Haji? Ya, ini. Makasih Pak Haji. Kamu? Ketinggalan di kantong satunya aja. Ambil dulu Pak Haji ya. Sudah, Ustaz. saya talangin. Gila lo. Tidak. Bocah. Ayo. Iya Pak Haji, iya. Pak Haji masih lu kadalin juga. Gua takut ada arwah. Gue juga takut. Iseng gua, iseng. Emang lo yang berani? Gue juga takut. Ini apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik Imas. Cik Imas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Siapa sih, Bu? Malam-malam gini ketok pintu, Bu. Nggak tahu ya siapa. Kita lihat yuk, Bu. Pak Haji, ada orangnya. Duitku mana, Pak Haji? Nanti sekalian. Ada apa ya? Kami mau mengembalikan uang salawat. Bener Pak. Iya, Cek. Kenapa dikembalikan? Kami ikhlas memberikannya. Anu Pok, mungkin Empok mah ikhlas ya Pok ya. Anu Pok nih, arwahnya Saripudin. Jadi takut ceritanya Pok. Saya jadi tidak mengerti. Begini Bu Imas, kami semua didatangi oleh arwah almarhum Saripudin. Dia meminta agar uang salawatnya dikembalikan. Api terbawa.
Akang Sarifudin seperti itu, Pak Haji. Ya, mungkin saja ada keinginan suamimu yang belum terkabul. Akhirnya membuat arwahnya gentayangan. Memang ada. Berangkat untuk haji. Subhanallah. Kang Fudin menjual sebagian sawah kami. Ya untuk itu. Tapi uangnya keburu dirampok. Saya turut prihatin. Imas, saya permisi dulu. Mudah-mudahan arwah suamimu menjadi tenang. Karena semua warga sudah mengembalikan uang salawat. Pak Haji, ada yang saya belum sampaikan sama Pak Haji. Mungkin itu ada kaitannya dengan kemunculan arwah Kang Fudin. Ceritakan saja. Saya siap mendengarnya. Tapi saya takut, Pak Haji. Saya takut pada keselamatan Yani dan saya. Imas, kamu gak usah khawatir. Saya siap membantu kamu dan Yani semampu saya. Ketika uang untuk berangkat haji dirampok, Kang Fudin jadi sedih. Tiap hari dia ngelamun, marah-marah terus. Kemudian timbul idenya untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat, Pak Haji. Dengan mengepet, menjelma menjadi anjing. Astagfirullah. Jadi anjing itu... Iya, anjing itu jelmaan Kang Fudin. Pantas saja arwah suamimu bergentayangan. Karena dia meminta uangnya dikembalikan. Karena dia merasa dia sudah bersusah payah mencari uang itu. Bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Tapi saya tidak mau menyimpan uang itu, Pak Haji. Saya ingin mengembalikan, tapi saya tidak berani, Pak Haji. Imas, serahkan saja pada saya. Saya akan mengembalikan kepada pemiliknya tanpa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ini Pak Haji, ini uang dan perhiasannya. Alhamdulillah, Imas. Mudah-mudahan ini meringankan tugasmu untuk mengembalikan uang dan perhiasan ini kepada pemiliknya. Terima kasih, Pak Haji. Yani, Iya, Pak Haji. sekarang kamu buatkan surat serta perinciannya dari mana saja uang dan perhiasan ini dapat, ya. Baik, Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi pencuri itu sadar, lalu meminta Pak Haji untuk mengembalikan seluruh uang dan perhiasan milik saya ini. Ya, begitulah. Pak Haji tahu siapa pencurinya? Saya sama sekali tidak tahu. Sewaktu saya pulang dari rumah almarhum Sarifudin, ada buntalan sarung bantal di teras rumah saya. Setelah saya buka, ternyata isinya uang dan perhiasan ini, serta perincian dari mana barang-barang ini berasal, serta surat ini. Alhamdulillah, harta kita kembali, Kang. Riz, kamu bisa meneruskan sekolah kamu, sayang. Iya, Bu.
Ada apa, Sarifudin? Apa kamu tidak rela uang hasil ngepetmu ku kembalikan? Aku sama sekali tidak bermaksud jahat padamu, Sarifudin. Hanya sekedar membantu anak dan istrimu untuk mengembalikan uang ngepetmu. Karena mereka beranggapan akan mengurangi semua dosa-dosamu. Supaya jasadmu tidak bergentayangan lagi. Sarifudin, alammu sudah berubah. Kamu tidak di alam fana lagi, tapi sudah di alam basrah. Tinggallah di sana dengan tenang. Jangan datang-datang lagi ke bumi. Kasihan anak dan istrimu. Semua warga insya Allah akan memaafkan semua kesalahan kamu. Potong jasadku menjadi 3 bagian. Lalu masing-masing jasadku dibuang di kali yang berbeda. Kenapa harus begitu? Agar jasadku tidak bangkit lagi. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Pak Haji. Kenapa harus begitu? Ya, agar jasad suamimu tidak bangkit-bangkit lagi. Saya tidak tega melakukannya, Pak Haji. Tadinya juga saya tidak tega. Cuma ini jalan satu-satunya untuk menolong suamimu. Jadi terpaksa harus kita lakukan. Kalau memang harus seperti itu, lakukanlah, Bu. Kasihan Bapak. Kalau sampai arwahnya tidak tenang. Saya serahkan semuanya pada Pak Haji untuk melaksanakannya. Alhamdulillah. Sekarang juga saya akan mengerahkan warga untuk melakukannya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya, Bu. Ini dikadang. Maaf Pak Haji, kenapa jasad almarhum pakai dipotong-potong sih? Sudah tenang. Dalam hal ini tidak ada yang salah. Saya, Imas, Yani hanya menjalankan apa yang diamanatkan oleh almarhum Sarifudin. Emang apa permintaannya, Pak? Permintaannya agar jasadnya dipotong menjadi 3 bagian dan dibuang ke 3 kali yang berbeda agar arwahnya tidak bangkit lagi. Loh, itu kan namanya sadis, Pak Haji. Nanti kita bisa ditangkap polisi loh. Insya Allah, jasadnya bisa diterima oleh alam. Biar dia tenang di sana dan tidak bangkit-bangkit lagi untuk mengganggu. Amin. Ayo diangkat. Baik Pak Haji. Ya. Sudah tenang. Berat banget lagi.